Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita monggo maos Fatihah ingkang kita adiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita sedaya, mugi-mugi kita pinaringan sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah, rezeki ingkang kathah barokah, anak-anak ingkang soleh solihah, keluargane sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabuz Zakat. Kitabuz Zakah. Bab tentang zakat. Ani bin Abbasin diceritakan saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abbas dan Ibnu Abbas. Annan nabiyya stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ba'atsa ngutus sapa Kanjeng Nabi Mu'adhan ing sahabat Mu'ad bin Jabal ilal Yamani maring negara Yaman. Fadzakara mongko nutur sapa Mu'ad bin Jabal al haditsa ing hadis wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis annallaha setuhune Gusti Allah iku qadif tarada teman-teman wis mardhaaken alaihim ing atase wong akeh sedekatan ing zakat fi amwalihim ing dalem harta-harta mereka. Tu'khadhu den alap apa sedekah min agniyaihim saking wong sugi-sugi mereka. Faturaddu lan den balikaken apa zakat fi fuqaraihim kanggo wong melarat-melarat mereka, fakir-fakir mereka. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Kalimat ini menurut redaksinya Imam Bukhari, tapi di Imam Muslim pun ada. Diceritakan saking Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad itu mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk menyebarkan agama Islam di Yaman. Dalam syarahnya itu, kapan itu? Ada yang mengatakan 10 tahun sebelum haji wadaknya Rasul. Ada yang mengatakan 9 tahun sebelum haji wadak. Ada yang mengatakan 8 tahun sebelum haji wadak. Artinya saat Nabi berada di Madinah. Saat Nabi berada di Madinah, Mu'ad bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Yang membawa Islam ke Yaman itu ya Mu'ad bin Jabal. Sampai Khalifah Abu Bakar. Jadi beliau itu menetap di sana. Dan saat beliau berada di Yaman, beliau menyampaikan sebuah hadis kepada orang Yaman. Apa itu? Bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka semuanya sedekatan zakat fi amwalihim dalam
pada setiap harta-harta mereka. Jadi pada harta-harta kita itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Pada harta-harta kita itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil zakat-zakat itu dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Dalam redaksi ini itu tu'khadhu, diambil. Jadi yang benar itu amil, mengambil zakatnya orang-orang kaya. Artinya apa? Jadi boleh, misalkan amil ini mendatangi orang yang kaya, terus kemudian mengingatkan akan kewajiban zakatnya dan diambil zakatnya itu. Tu'khadhu, diambil ya. Min aghniyaihim. Faturaddu fi fuqaraihim, untuk dikembalikan harta orang kaya dari zakatnya tadi itu kepada fakir-fakir miskin di antara mereka. Dalam sarahnya tersebut juga disampaikan bahwa paling utama pembagian zakat, walaupun yang berhak menerima zakat itu enten pinten? 8 bagian orang atau 8 asnaf. Tapi diterangkan di Subulus Salam ini tidak harus ke-8-8-nya, tapi yang lebih diprioritaskan itu adalah untuk para fakir. Ya. Misalkan dari ke-7 asnaf itu gak penting dan lain sebagainya misalkan ya. Boleh saja. Tapi yang paling tidak boleh ditinggal adalah diberikan kepada fuqara, ya, fakir miskin. Ya. Kok ada fakir, ada miskin sendiri. Ada definisi yang berbeda. Kalau fakir itu, kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan, tetapi penghasilannya itu kurang dari cukup, itu miskin. Punya pekerjaan tapi penghasilannya itu tidak cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, itu miskin. Kalau fakir itu wis miskin, gak duwe penggawean, nah itu fakir. Sehingga diutamakan zakat itu diberikan kepada mereka-mereka itu. Annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Nah, kembali lagi tadi tu'khadhu min aghniyaihim. Jadi tugas amil itu mengambili. Ya, tugas amil itu mengambili. Tapi kalau kita di sini ini kan ambil itu apa? Mengelola saja, menerima dan membagikan, sehingga ada yang mengatakan bahwa amil-amil kita ini tidak bisa dikatakan sebagai amil, ya. Ada yang mengatakan begitu, mereka itu hanya panitia begitu saja. Karena apa? Karena hanya mengumpulkan dan kemudian membagikannya. Tapi ada yang mengatakan ya sudahlah, itu kepanitiaan dalam ini ya termasuk amil ini. Ya sudah. Tapi sebenarnya amil itu punya hak untuk mengambili, ya. Punya hak untuk mengambili, diambil. Zakat itu diambil, ya, diambil. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Berikutnya ini hadis panjang sekali. Sakmenten dawa itu penuh. Ya, tenggone kitab ini 1 lembar lebih panjang pun kula waca tok mawon. Wa an Anasin, diceritakan saking Anas. Anna Aba Bakrin stuni Abu Bakar As-Siddiq
iku kataba nulis sapa Abu Bakar As-Siddiq lahu maring Anas. Hadhihi utawi iki iku fardhatus shadaqati fardunya zakat allati kang farodo memfardukan ha ing sedekah ha ing zakat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina ing atase wong muslim wallati lan kang amaro merintah sapa Allah Gusti Allah biha kelawan zakat Rasulahu ing rasuli Gusti Allah fi arba'in wa isrina minal ibil. Hadis ini surat Abu Bakar yang diberikan kepada Anas. Beliau mengatakan dalam suratnya itu, Abu Bakar itu mengatakan begini, hadhi faridhatus shadaqah. Ini tentang fardunya zakat. Yang fardunya zakat itu telah difardukan oleh Rasulullah kepada para muslimin. Ini aturan zakat yang telah difardukan oleh Rasulullah kepada orang muslim semuanya. Wallati amarallahu biha rasulahu, dan ini juga yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Apa saja bentuk-bentuk zakat atau bentuk-bentuk yang diambil zakatnya fi arba'in wa isrina iku ing dalem papat lan 20 artine 24 arba'in wa isrina dalam 24 dari minal ibili dari onta famadunaha dan tidak dibawanya al-ghanamu utawi satu kambing. Kalau kita punya di sini tidak ada ontang ya, wis gak usah dibahas. Ya. Unta niku nek nggak ada unta, enten, enten. Pengusaha unta, pengusaha unta. Nek duwe unta, nisope unta. Batas minimal dari onta yang dikeluarkan zakatnya itu jika memiliki 24 unta. Maka mengeluarkan apa? Zakatnya yaitu kambing, satu kambing. Fi kulli khamsin syatun. Fi kulli khamsin syatun. Jadi kalau kita memiliki 24 onta, batas minimalnya 24 onta ke bawah, 24 onta ke bawah, maka zakatnya kambing. Fi kulli khamsin syatun. Setiap 5 punya 5 onta, 1 ekor kambing. Punya 10 ekor onta, berarti pinten? 2 ekor kambing. Punya 15 ekor onta, berarti pinten? 3. Punya 20 ekor onta, berarti pinten? 4 kambing. Nek punya 25 ekor onta, benten malih. Batasnya sampai 4 likur. Faida balagot mongko tatkalane sampai apa unta khamsan wa isrina 25 ila khamsin wa thalathina. Jika punya onta 25 sampai 35, Fafiyya bintu Makhadin, maka mengeluarkan zakat bintu Makhad, onta, anak onta usia 1 tahun, anak onta betina usia 1 tahun, 1 tahun penuh atau lebih. Fa'illam takun fabnu labunin, jika tidak punya onta betina yang 1 tahun penuh tadi itu bisa digantikan dengan onta jantan 2 tahun. Onta jantan menginjak 2 tahun. Fa'idha balagot sittan wa thalathina, jika memiliki 36 ila khamsin wa arba'ina sampai pada
Fafia bintu labunin. Maka kalau memiliki onta sebanyak 36 sampai 45, maka zakatnya adalah satu anak ekor onta betina yang usianya 2 tahun sampai 3 tahun. Faidha balagot sittan, faidha balagot mongko tetkalani sampai sittan wa arba'ina 46 ila sittina tumeka maring 60 onta, fafiha mongko iku ing dalem 46 sampai 60 onta hiqqatun, mengeluarkan satu ekor onta hiqqah. Satu ekor onta hiqqah itu usianya 3 sampai 4 tahun yang toru kotul jamali, yang siap kawin. Nah, hiqqah macam-macam. Ternyata anak unta niku jenenge siji-siji. Enten wau makhot, napa labun, enten malih mau hiqqah. Enten hiqqah. Fa idza balagat wahidatan, jika sampai memiliki 61, wahidatan wasittina 61 ila khamsin wa sab'ina 61 sampai 75, fafia jadza'atun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat jadza'ah, onta yang usianya 4 sampai 5 tahun. Fa idza balagat sittan wa sab'ina, jika memiliki onta 76 ila tis'ina sampai 90, fafia maka wajib baginya binta labunin, mengeluarkan 2 anak ekor onta betina. 2 anak ekor onta yang usianya 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun. Binta labunin 2 tahun sampai 3 tahun. Faidha balagot ihda wa tis'ina, jika memiliki 91 ila isrina wa mi'atin 120, 91 sampai 120 onta, fafiha maka hiqqatani, mengeluarkan 2 ekor unta hiqqah yang usianya 3 sampai 4 tahun yang siap nikah tadi itu. 2 ekor hiqqah. Ini 91 sampai 120. Faidha zadat, maka jika tambah ala isrina 20 wa mi'atin 120, fafi kulli arba'ina bintu labunin. Kalau di atas 120, fafi kulli arba'ina bintu labunin, setiap 40 tambahan 120 tambah 40 berarti 100 swidak, maka ditambah lagi tadi yang 2 ekor hiqqah ditambah dengan 1 ekor bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, jikalau sampai pada 50 tambahannya, ya 1 ekor hiqqah, jadi ada 3 ekor hiqqah berarti kalau 170. Wa man lam yakun, jikalau berarti 40 sama 50 berarti 90. 90 berarti 210, maka mengeluarkan 3 ekor hiqqah. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibili. Lah, jikalau tidak memiliki wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un, jika memiliki hanya 4 ekor onta saja, falaisa fiya shadaqatun, maka tidak ada baginya, tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Jadi batas minimal orang wajib mengeluarkan zakat untuk onta itu adalah 5 ekor onta. 5 ekor onta itu nopo wau? Mengeluarkan apa? Kambing, betul. Umpamane duwe 4, Pak, ya gak wajib. Gak wajib mengeluarkan zakatnya. Illa ayyasha rabbuha, kecuali orang itu menghendaki untuk bersedekah, enggak apa-apa. Ya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, hal napa niki
zakat itu ada dua persyaratan, yaitu satu, ada nisab dan ada haul. Ada nisab dan ada haul. Apa nisab itu? Batas minimalnya. Batas minimalnya. Kalau sudah sampai pada batas minimalnya, orang tersebut mempunyai kewajiban untuk mengeluarkannya. Ya. Jikalau tidak dikeluarkan, kalau belum sampai pada nisab, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mengeluarkan, aku ingin mengeluarkan kok Pak, ya berarti bernilai sebagai sedekah biasa, bukan kewajiban zakat. Ya. Lah, yang kedua selain nisab itu ada haul. Apa haul itu? Putaran 1 tahun. Bukan berarti setelah kita punya 5 ekor onta langsung dizakati, mboten. Tapi ditunggu sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun ternyata unta isi tetap 5, ya, berarti sudah mulai wajib. Tapi ketika sudah 10 bulan ternyata 1 ekor ontanya mati, tinggal 4. maka tidak punya kewajiban. Lho Pak, mau kan wis 5 Pak, kan berarti punya kewajiban. Kan durung napa? 1 tahun. Belum 1 tahun. Sama dengan emas itu juga. Emas, misalkan sampean ngumpulno emas, saiki kulaan emas jenengan 1 ton ngono. Enten. 1 ton. 1 ton. Nah ini emas niku larang ya. Emas niku larang. 1 ton misalnya. Ngumpulno emas. Lah, tidak serta-merta ketika sudah terkumpul emas itu ya sebanyak sekian, nisabnya pinten mangke enten. Sebanyak sekian langsung dizakati mboten. Tapi ditunggu dulu. 1 tahun berikutnya emas ini nambah apa kurang. Kalau kurang dari nisabnya maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Ya. Lho Pak, ya apa umpamane sebelum 1 tahun itu ya misalkan pada waktu beli ini sudah 1 nisab, 1 batas waktu yang wajib dikeluarkan zakat. Dihitung mulai saat ini Januari tanggal pinten iki 13. Tanggal 14. Tanggal 14 ini dihitung mulai tanggal 14 iki wis duwe emas sak nisab. Terus meneh Pak, bulan Desember kan metine kan ngetokno di bulan Januari ya. Bulan Desember ya Pak, tak dole Pak ben kurang dari 1 nisab. Kira-kira wajib bayar zakat napa mboten? Mboten. Tapi iku jenenge ngakali. Iku jenenge ngakali. Angsal ta ngoten niku, secara fikih gak apa-apa. Ya ali apa? Ya gak hitungannya kurang kok. Tetapi secara akhlak gak boleh. Ya, gak boleh. Ini nanti di belakangnya itu diterangkan. Gak boleh. Ngakali ngono gak oleh. Ngakali gak oleh. Ngakali agar tidak mengeluarkan zakatnya itu tidak boleh. Ngakali agar tidak mengeluarkan zakatnya itu tidak boleh. Nanti setelah ini. Saya lanjutkan dulu. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibli falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha wa fi shadaqatil ghanam. Nah, saniki zakatnya kambing. Saimatiha yang diumbar, napa diumbar niku? Dingon ngene gak tahu diritno ya. Terus diculno nah. Teng mriki mboten enten. Enten ya, mboten enten ya. Pak Toa nggih sik ngarit kok ya. Pak. Tapi nggih diculno ya. Tapi nggih ngarit ya dia. Niku culculan. Culculan. Teng mriki enten injoko mriku. Injoko. Napa? Kebu, betul. Kebu. Ya Allah, kebu sakmono akeh. Culculan ya. Kebu culculan. Teng mriku pundi niku Banyuwangi mriku. Ya, Banyuwangi alas napa? Alas napa Banyuwangi niku? Purwo. Lho niku ratusan sapi nih culculan nih. Nah, iki culculan. Nah iki piro hitungane zakate wedhus sing culculan, gak bisa diritno, gak usah ditukono pakan. Ya. Idza kanat arba'ina ila isrina
wa mi'ati syatin satun. Nah, batas minimalnya nisabnya itu adalah 40. Ya, 40. Kalau sudah dapat 40 kambing, maka wajib mengeluarkan zakatnya kambing. Nah ini memungkinkan, orang Indonesia banyak. Nok kini ini, nok kondisi walan kata omai reot ini ya. Ternyata nok gini mereka pundi pacet kono, duwe kambing etawa, wah, kambing etawa wakeh. Ya. Jenengan hitung dewi pokoknya. Ini wis 40 kambing, maka kewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing. 40 ekor kambing sampai 120, zakatnya cuma 1 ekor kambing. Faidha zadat ala ishrina wa mi'atin ila mi'ataini fafiya syatani. Jikalau memiliki 120 sampai 200 ekor kambing, fafiha syatani, maka berkewajiban untuk mengeluarkan 2 ekor kambing. Faidha zadat ala mi'ataini ila thalathi mi'atin, fafiya thalathu syiatin. Jikalau memiliki 200 sampai 300 kambing, maka 3 kambing yang dikeluarkan. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun. Jika sudah melebihi dari 300, kemudian kelipatannya tiap 100 mengeluarkan 1 ekor kambing. Ini 400 berarti 4 ekor kambing, 500 berarti 5 ekor kambing. Fa idza kanat saimatur rajuli naqisatan an arba'ina syatan wahidatan falaisa fiyya shadaqatun. Jikalau memiliki kurang dari 40, jika memiliki kurang dari 40 kambing, maka tidak punya kewajiban untuk membayar zakat kambing. Illa ayyasha'a rabbuha, tetapi jikalau menginginkan untuk mengeluarkan, maka yang dikeluarkan itu terhitung sebagai sedekah biasa. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khamsatas shadaqati. Nah, ini yang saya maksud ngakali mau ya. Tidak boleh mengumpulkan zakat yang terpisah. Misalkan ngeten, Pak Drinyo punya kambing 40. Wajib Pak Drinyo ya. Terus kemudian Pak Malik punya kambing 40 juga. Terus kemudian Mas Tom punya 40 ekor kambing juga. Mestinya kan satu kan bayar dewi-dewi kambing-kambing. Akhirnya apa? Diskusi nang masjid. Mau jari Pak Ma'ruf itu 40 sampai 120 pinten. Ngoten pinten? 1. Akhirnya kumpul Mas Tom, Pak Malik, terus Pak Drinyo. Ben gak ngetokno 3. Ayo dadekno siji ae. Kan 120 ya. Ngetokno siji. Iku jenenge napa? Ngakali lah. Iki gak oleh ngakali ya. Gak oleh. Atau sebaliknya ya, dipisah-pisah. Ya. Pisah-pisah niku memisah-misah. Berikutnya memisah-misah. Apa memisah-misah itu. Jadi sebenarnya dia mengeluarkan yang banyak ketika dipisah. Misalkan ngeten apa niki? Punya 40, Pak Drinyo punya 40. Terus kemudian ya dipisah wae ben gak sampai wajib. Tak titip nang nggone Mas Tom. 20, aku 20. Wajib zakat napa mboten? Gak wajib. Nah, artinya ngakali ngene iku gak boleh. Ngakali itu tidak boleh. Ya, walaupun secara fikih memang ya tidak wajib, tetapi secara akhlak di hadapan Tuhan itu yang tidak memperbolehkan itu. Tidak boleh. Niki mriku kawanan. Jadi niki satu hadis saja belum selesai ya. Sampai pada ngakali
Zakat itu mau gak oleh nggih. Mboten wonten pertanyaan nggih. Oh, cekap takok tam turung mari soalnya turung mari. Ayo diwaca sik ae nggih. Mugi manfaat sedaya nggih.